Hai, how is it going guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini aku banyak membahas tentang segala sesuatu yang berbau Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika hal-hal mengenai pop culture, studi, bekerja, dan menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok buat kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like our highly appreciated. Thank you guys and enjoy the video. Banyak survei yang sudah mengatakan bahwa Amerika adalah salah satu dari negara termahal di dunia untuk biaya hidup. Sementara Indonesia adalah sebaliknya, termasuk yang biaya hidupnya cukup terjangkau. Tapi ada loh hal-hal yang lebih murah di Amerika daripada di Indonesia. Dan aku sudah merangkum 10 hal yang lebih murah di Amerika menurut risetku sendiri. Dan ini mungkin berguna buat kalian yang sedang siap-siap mau ke Amerika, entah itu untuk kuliah, kerja, atau sekedar liburan gitu ya. Ini yang harus kalian beli ketika kalian di Amerika. Apa saja itu? Ya, kita mulai. Barang termurah nomor 1 adalah baju. Sebetulnya baju dan sepatu, tapi terutama itu baju. Karena ya ampun, kalian bahkan dengan duit $2 aja atau 30.000 kalian bisa dapetin baju berkualitas. Baik yang bermerek maupun yang tidak bermerek itu semuanya bisa sangat murah kalian dapetin. Jadi di Indonesia itu kan kalau di mall-mall baju tuh starting dari 200 mungkin ya, bahkan sampai 500 kalau cukup bermerek. Nah kalau di Amerika tuh kayak mereka tuh saingan keras banget antar satu toko dengan toko lain. Jadi kita bisa terkaget-kaget kalau ke mall, datang ke toko seperti Gap misalnya, atau TJ Maxx, terus Ross, terus Nordstrom Rack gitu. Itu barang bisa kayak nggak ada artinya guys. Apalagi kalau cari yang sale. Di sini tuh sale-nya bener-bener sale yang nggak dinaikin dulu gitu. Jadi bisa nemuin celana legging Nike seharga 40.000 doang, atau kaos Calvin Klein cuma 35.000. Pokoknya gila banget, apalagi kalau yang nggak bermerek. Jadi kayak udah nggak ada harganya kalau baju itu. Lebih murah beli baju daripada beli makanan. Apalagi sekarang ini di Amerika lagi trending masuk situs-situs belanja kayak Shein, Temu gitu ya dari Cina. Itu lebih gila lagi persaingannya. Kalau misalnya barang-barang buatan Amerika tuh standarnya 40.000 ke atas, itu bisa sampai $2 loh bajunya. $1 bahkan 50-90 sen pun ada. Gila nggak tuh? Makanya pas ke Amerika, kosongin kopernya, beli baju yang banyak di sini. Gak usah bawa baju dari Indonesia, cukup seadanya aja 2 atau 3 pasang. Karena rugi banget kalau kalian dari Indonesia nggak beli baju di sini. Contohnya yang aku pakai ini ya. Ini aku beli di TJ Maxx, ini di diskon sampai dengan $2 aja. Jadi aku belinya cuma $2 dengan pajak mungkin sekitar $2.50, $2.70. Gila gak tuh? Dan kualitasnya bagus. Lalu buat yang suka thrift store, Amerika itu surganya. Jadi ada banyak sekali di pojok-pojok. Kalau di Indonesia tuh di setiap pojok ada restoran Padang gitu ya. Kalau di Amerika mungkin di setiap pojok ada thrift store. Kalian kalau telaten banget untuk belanja di sana, kalau aku nggak telaten ya, aku cenderung lebih memilih baju baru gitu. Tapi buat kalian yang suka thrift store, aku kagum buat kalian karena kalian termasuk dari sedikit orang yang peduli pada lingkungan, recycle ya. Buat yang nggak pengen jalan-jalan kemana-mana kayak aku nggak terlalu suka jalan-jalan keluar gitu. Aku beli apa-apa tuh online. Ada juga situs-situs yang menjual barang-barang online dan ini cenderung nggak kayak di Indonesia. Ini sangat-sangat terpercaya karena kalau kalian beli terus kalian ngerasa nggak nyaman, entah berubah pikiran misalnya kayak gitu, kita selalu bisa balikin dengan alasan apapun selama itu masih dalam jangkauan 7 hari shipping, 14 hari shipping. Asik deh pokoknya kalau di Amerika soal baju atau sepatu. Yang kedua, yang lebih murah di Amerika daripada di Indonesia adalah tol. Bukan cuma murah lagi, tapi gratis guys. Itu juga sudah aku bahas di video yang sebelumnya, dimana aku sempet kaget setelah 4 tahun gak balik ke Indonesia dan ternyata tol di Indonesia tuh bayar gitu. Karena di sini kalian tinggal punya mobil, punya kendaraan ya, isi bensinnya, terus kalian dari ujung ke ujung bisa jalan kemanapun tanpa harus musingin, harus bayar tol, harus punya stick yang buat ngetap tolnya, nggak perlu gitu. Hanya di beberapa kota yang sangat-sangat padat itu ada tol di dalam tol ya, jadi ada highway di mana itu tuh tidak bayar, tapi di dalam highway itu ada lagi jalur khusus yang bayar dan bayarnya juga tidak terlalu mahal.
mahal, itu jalur dimana kalian bisa ngebut, nggak banyak yang masuk situ karena sebetulnya highway-nya aja udah nggak macet gitu. Tapi kalau kalian yang pengen ngebut bisa masuk ke jalur tol yang bayar itu, dan itu nggak banyak, hanya di kota-kota kayak Dallas, kayak kota-kota yang padat penduduk gitu. Lalu yang ketiga, ini yang disukain banyak cewek-cewek nih pasti nih. Barang branded itu cenderung lebih murah di Amerika daripada di negara manapun ya. Mau di Jerman kayak, di Prancis kayak, apalagi di Indonesia. Jadi barang branded itu apa sih? Kayak misalnya dari fashion, baju, sepatu, elektronik, apapun lah, you name it, cenderung lebih murah. Bahkan stick golf, kayak gitu-gitu tuh cenderung lebih murah di Amerika. Gak tahu kenapa, mungkin pajak untuk buyingnya lebih kecil, atau mereka memang sangat kapitalis sehingga persaingannya tinggi. Kalau kalian sudah ngerasa keren banget pakai baju dari H&M atau Zara gitu ya, di sini tuh jadi males pakai itu, karena itu sangat murah gitu. Karena yang di atasnya mereka kayak Calvin Klein, Michael Kors, dan segala macam tuh harganya sama kayak Zara atau bahkan lebih murah. Zara di Indonesia ya, bahkan lebih murah. Gak apa-apa ya, aku sebut merek. Jadi waktu di Indonesia tuh aku paling beli handuk di department store gitu ya, di supermarket. Kalau di sini aku beli handuk yang memang sudah bermerek kayak Donna Karan, Nautica, kayak gitu. Jadi memang untuk manusia-manusia doyan barang berkualitas tuh enak banget di Amerika. Dulu waktu di Indonesia pakai pakaian dalamnya nggak bermerek ya kan, yang mereknya semoga awet gitu. Di sini, wow, Calvin Klein gitu, dan itu murah. Oh ya, barang branded ini terutama yang dari Amerika ya. Kalau misalnya dari negara lain ya cenderung lebih mahal, tapi tidak semahal di negara-negara lain gitu loh. Jadi kalian Google dulu barang-barang branded dari Amerika, produk Amerika tuh apa aja. Ya salah satunya kayak Michael Kors gitu kan ya, Donna Karan, Calvin Klein gitu ya. Yang keempat, yang lebih murah dari Indonesia adalah elektronik, umumnya elektronik ya. Yang aku mau highlight adalah kayak iPhone, iPad, MacBook, itu cenderung lebih murah di sini daripada di Indonesia. Karena memang Apple dari Amerika. Tapi basically semua barang-barang elektronik itu cenderung murah, apalagi di waktu-waktu tertentu. Kayak mau deketnya Black Friday, mau deketnya Natal gitu ya. Kayak yang itu tuh mungkin kalian bisa lihat, si robot vakum itu aku beli hanya dengan 4 juta saja. Yang mungkin kalau di Indonesia bisa sampai 10, 12. Dan yang asiknya lagi, barangnya tuh selalu tersedia, bahkan pesaingnya banyak. Sehingga kalau kamu nggak mau beli yang merek ini, selalu ada diskon dari kompetitornya gitu. Jadi saingannya luar biasa lah di sini. Itu menguntungkan konsumen seperti kita. Mungkin yang perlu aku jelaskan juga di sini, kayak handphone seperti iPhone itu adalah handphone sejuta umat ya kalau di Amerika. Sementara HP-HP bermerek Oppo, Huawei, Xiaomi itu entah kenapa nggak pernah masuk ke Amerika, atau mungkin kalau ada hanya orang-orang tertentu. Nggak pernah aku lihat orang pakai itu gitu. Rata-rata semua memilih pakai iPhone. Atau yang nomor 2 Samsung lah. Kenapa pakai iPhone? Karena iPhone juga sudah murah, apalagi jika kalian setuju untuk kerjasama dengan provider. Jadi kayak keluargaku tuh setiap 2 tahun sekali kami ganti iPhone yang terbaru, karena memang ditawarin harga yang sangat murah dari provider kami yang sudah berlangganan. Aku pakai AT&T, banyak ya, kayak misalnya di Indonesia Telkomsel gitu, itu ngasih diskon gede-gedean untuk kita gonta-ganti handphone terbaru. Yang berikutnya, yang lebih murah daripada di Indonesia, yaitu sekolah. Oke, di Indonesia sekolah kan sudah gratis juga ya, SD, SMP, SMA, kalau masuk negeri gratis gitu kan ya. Tapi kan kalian tetap harus beli seragam gitu kan, buku, terus pasti ada sumbangan-sumbangan lah, nggak murni gratis pasti. Di Amerika lebih murah, bahkan gratis segratis-gratisnya, nggak ada biaya apapun. Kalau kalian punya anak 10 10-10-nya masuk sekolah di SD, ada yang di SMP, ada yang di SMA, itu semuanya gratis, dan semuanya tuh akan dapat laptop. Jadi kalian punya 10 laptop di rumah. Nggak dikasih sih, dipinjemin untuk 1 tahun, nanti setelah pas liburan summer dikembaliin lagi, nanti masuk lagi dikasih lagi, dan itu selalu update yang terbaru guys. Lalu buku gimana? Perlu beli buku nggak? Nggak, aku juga sudah mention di video yang sebelumnya, nggak perlu beli buku anak di sini. Jadi aku tuh nyaman banget. Anakku 1 itu aku nggak mengeluarkan uang apapun, bahkan untuk jajan pun enggak, karena tidak ada budaya jajan di Amerika. Adanya kantinnya sangat bersih dan itu gratis. Tapi aku lebih memilih untuk bawain anakku sendiri karena makanannya, pertama ya, makanannya nggak cocok sama lidah Indonesia. Lalu yang kedua,
kalau misalnya mau makan di kantin gratis itu sebetulnya buat anak-anak yang kurang mampu. Kita tuh punya harga diri gitu, agak malu untuk gratisan karena udah banyak yang digratisin sama pemerintah. Masa iya sih makan aja harus pakai kupon juga gitu ya. Jadi daripada langganan dan beli di kantin, aku selalu siapkan makan siang anakku dari rumah. Tapi intinya semuanya gratis, termasuk transportasinya. Bisnya itu antar jemput tepat di depan rumah dan pulang tepat di depan rumah lagi. Jadi safe banget. Mau travel, mau studi tour juga tidak pernah ada biaya apapun karena mereka sudah tersedia bis ya. Jadi mau ke kota mana dan segala macam tuh selalu dari anggaran sekolah, dan transportasi juga nggak perlu sewa bis gitu, nggak perlu karena sudah ada bisnis sendiri. Emang pajak tuh ya, kalau pemerintahnya jujur, terus kembali lagi, sebetulnya yang senang pemerintahnya juga karena mereka ketika sudah nggak menjabat lagi, mereka sudah tenang aja, nggak perlu harus korupsi sana sini. Kenapa? Anak-anaknya mereka dipastikan diurus negara juga dengan baik gitu kan, karena dengan pajak itu kan sudah gratis. Sementara di Indonesia rata-rata orang pada korupsi buat apa? Karena ketakutan pas nanti pensiun, uang pensiunnya sedikit, biaya hidupnya masih tinggi karena banyak yang harus dibayar. Di Amerika mereka nggak terlalu takut sama pensiun karena sudah sistematis ya. Misalnya punya anak, anaknya ya tinggal sekolah aja lah, berangkatin sekolah aja karena kita nggak perlu musingin harus nabung untuk bayar. Yang keenam, yang lebih murah di Amerika daripada di Indonesia adalah air. Kalau di Indonesia pasti kalian harus beli. Ya untuk di beberapa tempat mungkin nggak beli tapi pakai PDAM, bayar juga kan, itu berarti beli kan ya. Atau pakai air sumur, mungkin yang masih pakai air sumur bisa, itu gratis. Tapi basically di Indonesia rata-rata kan beli air galonan ya gitu. Nah di Amerika kita nggak perlu lagi pusing-pusing seperti itu, kecuali kalau kalian bougie gitu ya, nggak mau minum air keran. Aku sih nggak masalah, aku minum air keran. Jadi quotesku lebih baik berpakaian branded tapi minum air keran daripada beli air kemasan tapi bajunya biasa-biasa saja, nggak bercanda ya. Nah selama aku tinggal 4 tahun di Amerika, aku nggak pernah beli air kemasan, kecuali kalau lagi jalan-jalan ya, terpaksa harus beli di supermarket gitu. Tapi maksudnya di rumah tuh aku selalu minum dari keran. Nah, supaya lebih higienis lagi, kami beli filter. Filternya juga nggak mahal dan filter itu hanya diganti 6 bulan sekali. Langsung nggak perlu dimasak-masak lagi, langsung di air kerannya ditaruh di wadah yang ada filternya, langsung masukin kulkas. Enak banget, nggak perlu lagi beli aqua galon. Jadi jatuhnya kalau kalian nggak banyak gaya di Amerika bisa sangat murah kok hidupnya. Yang membuat jadi agak mahal karena memang kurs dolar terhadap rupiah tuh tinggi banget. Tapi kalau disamain ya pasti Indonesia kalah murahnya dibandingin Amerika kalau untuk biaya hidup di beberapa hal gitu ya. Yang nomor 7 itu adalah electricity, di mana listrik dan AC itu biasanya orang-orang Amerika tuh memang boros sekali, nyala 24 jam kalau summer. Terus kalau winter dia hangat 24 jam. Aku orang Indonesia ya, jadi nggak biasa pemborosan seperti itu. Jadi kalau udaranya nggak terlalu panas-panas amat, aku nggak nyalain AC. Begitu juga kalau winter, kalau nggak terlalu dingin-dingin amat, kita masih bisa pakai jaket. Aku jarang sekali nyalain, bukan karena pengen hemat, tapi karena kebiasaanku sebagai orang Indonesia yang kadang-kadang sering diketawain sama suamiku gitu. Waktu kami pulang ke Indonesia untuk liburan selama 1 bulan lebih itu, suamiku nyuruh kami nyalain AC sentral itu supaya tidak ada lumutan, supaya tidak ada jamur dan segala macam ya di temperatur yang sama. Jadi walaupun nggak ada orangnya, AC-nya dinyalain gitu. Itu gilanya orang Amerika. Dan mahal nggak? Enggak mahal, nggak tahu kenapa. Nanti deh aku liatin ya tentang listriknya itu berapa. Jadi kami habis sekitar 600 sampai 1 juta sebulan, di mana itu jatuhnya murah dengan kurs dolar ya yang lebih tinggi dari rupiah. Plus pemakaiannya yang barbar, yang sekarang nih aku sudah mulai kayak orang Amerika, itu aku nyalain terus hampir 24 jam. Kecuali kalau udah sangat kedinginan, baru udahlah matiin, nggak segitunya. Gue ini anak laut kan, orang Indonesia kan tinggal di pulau-pulau, masa iya sih kepanasan. Nah itu. Lalu yang lebih murah lainnya di Amerika adalah biaya menikah dan biaya membesarkan anak. Jadi dibanding di Indonesia, biaya menikah di Amerika dan biaya membesarkan anak di Amerika itu
sangat murah. Di Indonesia itu kalau misalnya kalian menikah di gereja atau di KUA, aku nggak tahu ya kalau di gereja, tapi kalau di KUA itu setidaknya kalian harus menyediakan 1 juta kan untuk panggil penghulunya. Biasanya lebih dari itu, mungkin di kampung-kampung tidak, tapi ini kan kita ngomong tentang di kota ya, kehidupan normal di kota gitu. Itu biasanya sekitar 1,5 sampai 2 juta hanya untuk servisnya si penghulu aja gitu kan nggak enak ya cuma ngasih 100.000 gitu. Nah di Amerika tuh bisa gratis guys, cuma yang nggak enak kan nggak ngasih, jadi terserah kamu. Mirip sih sama di Indonesia, tapi bener-bener tidak ada embel-embel yang lainnya dan dilakukan secara cepat. Aku contohnya, aku menikah di Amerika, pas pendaftarannya itu aku tidak diminta biaya apa-apa. Terus habis itu aku boleh memilih siapa yang mau menikahkan yang sudah diresmikan sama negara gitu kan. Dan pas aku tanya, dia dengan jujur, terserah kamu mau ngasih berapa ke saya, $100 aja pada saat itu. Dimana aku nggak harus ngasih segitu, mungkin $10 aja cukup. Tapi ya itulah, murah. Lalu tentang anak tadi ya, karena berhubungan dengan sekolah yang gratis, jadi pas masa sekolah tuh si anak tinggal diserahkan aja ke sekolah gitu loh. Dari jam 7 sampai jam 5 atau dari jam 8 sampai jam 5 tuh udah diurus sekolah, termasuk makan siangnya, bis sekolahnya, jadi nggak perlu pakai supir gitu kan, nggak perlu bayar uang sekolah dan segala macam. Murah kan jatuhnya. Bayangin dari usia sekolah 6 tahun sampai 18 tahun, bayangin berapa lama itu, 12 tahun kalian tidak mengeluarkan apa-apa untuk sekolah. Murah banget kan? Aku ngerasa banget karena waktu di Indonesia aku habis sekitar 5 sampai 10 juta per bulan untuk sekolah. Kebetulan memang anakku masuk ke swasta dan aku harus nyediain supir gitu ya. Terus bibi, terus jajan dan segala macam. Di sini nggak perlu. Dan kalau anaknya kalian pintar, ada begitu banyak beasiswa untuk kuliah, karena kuliah di sini bayar ya, kecuali yang pintar-pintar dapat beasiswa gitu. Nah kalau pintar, udah deh lebih murah lagi karena banyak sekali beasiswa untuk anak-anak Amerika atau warga negara asing kayak aku. Selama dia berprestasi, pemerintah tuh nggak akan tutup mata gitu sama orang-orang pintar. Lalu berikutnya yang lebih murah yang mungkin bikin gregetan sebagian orang pecinta otomotif adalah harga mobil yang murah. Mobil buat umumnya orang Amerika adalah keharusan yang hakiki karena transportasi umum di sini jelek guys. Jadi hanya di beberapa kota ya yang bagus ya, kayak Chicago, New York itu tuh bagus. Tapi untuk 80% di Amerika masih bagusan Indonesia yang punya angkot, punya Gojek gitu kan ya. Kalau di Amerika tuh nggak ada taksi, tapi siapa sih yang mau naik taksi setiap hari ya kan? Mobil itu adalah alat penting buat orang Amerika. Dan rata-rata keluarga di Amerika tuh punya lebih dari 1 mobil. Kayak aku 3 orang kan, satu keluarga tuh ada 3 orang. Aku punya 2 mobil. Kaya dong? Enggak selalu kaya. Tapi karena itu kayak kewajiban kalian. Gimana kalau suami berangkat ke kantor, aku juga harus ke kantor, aku pakai apa gitu. Jadi mau nggak mau harus beli mobil. Dan mobil di sini murah. Mungkin analoginya kayak beli motor di Indonesia. Jadi mobil itu di sini ada starting dari $800 loh, alias berapa ya? 13 jutaan tuh ada. Jelek? Enggak jelek. Cuma dia mungkin milesnya lebih tinggi gitu. Jadi di Amerika itu kebalik sama Indonesia. Kalau di Indonesia kan tahun ya, kalau tahunnya sudah jauh harganya turun. Kalau di sini mau tahunnya baru, kalau dia dipakainya sudah terlalu jauh, milesnya atau kilometernya udah tinggi, itu biasanya jatuh harganya. Nah itu mungkin gitu, atau trouble di mesinnya segala macam, itu biasanya kalau mereka jenuh udah dijual aja 800.000 gitu. Itu bisa kalian cari di Facebook, itu gila-gilaan. Bahkan aku sempat lihat Mini Cooper seharga 20 juta kayak gitu, dan dibilangnya aku kuliah dan aku sudah waktunya pulang, aku jual ini dengan cepat gitu. 20 juta doang, dan itu banyak. Nggak cuma 1-2 yang kayak gitu. Jadi pas kalian ingin pindah ke sini, entah karena nikah atau kerja atau kuliah, nggak usah khawatir tentang harga mobil yang tinggi kayak di Indonesia. Nggak sama sekali. Mobil tersedia dari yang paling murah sampai yang paling tinggi, dan itu juga tidak bobrok-bobrok amat. Banyak sekali yang masih bisa layak pakai tanpa harus ke bengkel sekalipun. Barang yang lebih murah berikutnya adalah boat. Ya namanya juga kesejahteraan ekonominya lebih tinggi ya. Jadi kalau orang Indonesia kaya belinya mobil gitu ya, belum ada boat gitu. Kalau di Amerika, kalau kalian lihat rumah-rumahnya orang Amerika tuh sering ada boat terparkir di halamannya di antara 2 atau 3 mobilnya yang lain gitu. Itu belinya murah karena aku sempat lihat-lihat gitu. Bukan pengen beli ya, tapi sempat lihat-lihat. Harganya tuh starting dari 200 juta, 300 juta gitu. Bayangkan
mobil di Indonesia aja lebih mahal kan dari boat di Amerika, dan boatnya tuh bagus gitu. Itu biasanya orang-orang Amerika punya truk yang kalau summer akan narik boatnya itu di truknya dan mereka bawa untuk piknik ke danau-danau kayak gitu. Nah, itu gaya hidupnya orang Amerika, dan yang kalau kalian pikir wah mahal banget, enggak, itu murah kok di sini. Walaupun gue gak kebeli sih. Oke deh, itu aja info-info lucu ini tentang segala hal yang murah di Amerika tapi tidak di Indonesia. Aku akan bikin sebaliknya jika kalian tertarik barang-barang yang murah di Indonesia tapi mahal banget di Amerika di video-video berikutnya. Kasih tahu aku apalagi yang ingin kalian ketahui tentang Amerika di komen, dan aku akan pastikan untuk jawab satu-satu dan sekalian kenalan sama kalian. Untuk saat ini videonya kayak gini aja, and I'll see you on my next video. Bye bye.